Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Adapun tema kita pada hari ini adalah berhati-hatilah dengan prasangka. Jadi prasangka itu ada prasangka baik dan ada prasangka yang tidak baik. Prasangka yang baik itu biasa kita kenal dengan husnuzon. Prasangka yang tidak baik itu biasa kita kenal dengan kata suuzon. Prasangka itu sendiri apa sih? Jadi prasangka menurut KBBI itu pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui. Ya, ini menurut KBBI ya. Jadi kita bahas atau kita bicarakan dasar katanya dulu. Jadi pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan atau menyelidiki sendiri. Ya, jadi sebenarnya semua itu hanya berdasarkan, bukan kebenaran. Ya, gitu. Jadi berhati-hatilah dengan prasangka. Itu kan ibaratnya satu anggapan yang belum diselidiki. Jadi ketika kita mendapatkan satu informasi atau baik itu informasi yang kita dapat dari kita melihat dan mendengar sendiri, maupun informasi itu kita dapatkan dari apalagi informasi itu tidak kita lihat, tidak kita dengar, kita dapatkan dari cerita orang lain, katanya gitu. Jadi katanya konon kabarnya kalau orang bijak itu ya menerima informasi yang katanya itu tadi, namun kemudian jika memang dipikir itu penting, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam hierarki berpikir itu kan yang pertama itu kita tahu dulu. Sudah tahu dulu, kemudian baru dipahami. Jadi tahu dulu secara faktual, pengetahuan faktualnya, kemudian dipahami, yang merupakan pengetahuan konseptual. Ya, kemudian ditelusuri, gitu. Ditelusuri, baru nanti dianalisa. Setelah dianalisa, nanti diperbandingkan dengan situasi yang ada atau situasi yang lainnya. Nanti baru kita bisa mengatakan bahwa prasangka tersebut memang, atau yang kita prasangkakan tersebut memang patut untuk ditindaklanjuti, atau prasangka tersebut hanyalah satu politik ya, politik ini tidak harus politik negara, satu politik daripada orang-orang yang ingin mengadu domba atau menjatuhkan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang cerdas itu kalau baru katanya, "Hei Sri Hartati, kata si Anu, kamu anu," terus saya langsung emosi. Jangan, saya bodoh kalau kayak gitu. Tiba-tiba saya langsung emosi, saya langsung marah-marah sama orangnya kah? Atau saya langsung buat status di media sosial yang mengetek atau menyebut nama orang yang dimaksud kah? Seperti itu. Jangan. Jadi ketika Sri Hartati, kamu dibilang begini sama si Anu. Ya, of course, bagi orang yang belum dewasa, termasuk saya, yang masih dalam proses untuk menjadi dewasa, ya gerak refleks yang pertama itu adalah pasti emosi ya. Maksudnya emosi yang jelek, karena tidak semua emosi rasa ya, rasa yang negatif yang muncul. Namun dengan kita mengetahui bahwa nanti dulu kita harus ada filter juga ya. Semoga setelah mendengarkan video ini kita semua jadi belajar untuk memfilter diri. Jadi oh gitu. Nah, seperti itu. Iyalah, nggak apa-apa, terserah mau dibilang apa gitu. Kalau memang penting, ya nanti biar suruh dia mempertanyakan langsung, atau biar nanti saya konfirmasi langsung. Udah, titik. Biar yang tukang adu domba ini, atau orang yang punya niat jahat, yang punya politik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, berhenti. Malas, gitu kan. Iya. Jadi seperti itu, jangan kita dipermainkan orang.
awalnya prasangka yang kita munculkan harus prasangka yang baik dulu. Kita judge aja, ya biar aja itu kan sudut pandangnya memandang saya seperti itu, ya biar saja, sudah seperti itu. Toh saya juga memang manusia biasa, mungkin ada benarnya juga jadi bahan muhasabah. Tapi namun jika itu memang dikira penting atau membahayakan kita lakukan step selanjutnya, yaitu kita pahami secara konseptual, kemudian kita telusuri secara prosedural, kita analisa, kita lakukan sintesis, baru kita sudahlah, atau wah ini bahaya. Berarti langkah apa? Baru kita cari langkah selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan seelegan mungkin, sebijaksana mungkin. Ya, jadi kembali ke tema kita, teman-teman sekalian. Hati-hati dengan prasangka. Kalau kita orang biasa, kecenderungannya baiknya di awal itu adalah prasangka baik dulu. Apalagi untuk hal-hal yang tidak terlalu krusial atau tidak terlalu penting. Itu ibaratnya toksik gitu aja, informasi yang hanya akan mengganggu ketenangan hidup kita, abaikan saja. Kita usahakan mindset yang seperti itu, kendati pun itu latihannya tidak akan mudah, karena biasanya latihan pertama lewat, latihan kedua lebih berat lagi, ketiga lebih berat lagi, sampai kita memang benar-benar mampu untuk menjadi lebih lagi untuk bijaksana. Maaf ya. Kemudian beda lagi kalau misalnya pekerjaan kita memang terkait pada keamanan negara, seperti perangkat negara atau aparat negara, polisi, tentara, badan intelijen negara. Itu tidak boleh. Itu Cina mau menyerang Indonesia besok, tidak boleh. Prasangkanya baik, nggak bisa langsung harus, karena ini sudah berhubungan dengan keamanan orang banyak, bukan keamanan pribadi saja atau keluarga saja atau kelompoknya saja. Jadi harus ini tidak selalu salah berprasangka buruk dulu, harus langsung dicari tahu secara faktual, secara konsep, secara prosedural, dianalisa, dilakukan sintesis, baru benar atau salahnya. Nggak bisa kalau misalnya aparat negara cuek, maksudnya menganggap sepele ancaman peperangan kepada negaranya, seperti itu. Saya rasa itu saja pembahasan kita hari ini. Hati-hati dengan prasangka, baik itu prasangka baik maupun prasangka buruk. Prasangka baik itu bagus diterapkan di awal untuk kita yang awam sebagai kesehatan mental. Namun prasangka buruk itu bagus di awal untuk atau bagi keamanan negara, NKRI, atau keamanan orang banyak, seperti itu. Oke, semoga bisa dicerna dengan baik. Sampai jumpa di Sri Hartati berbicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.